Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa semua, khususnya warga Kota Batu, jumpa kembali dengan program penerangan hukum virtual Kejaksaan Negeri Batu, yang pada pekan ini kita akan membahas tema tentang penipuan. Kenapa tema ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat Kota Batu? Karena perkara tindak pidana penipuan juga cukup banyak, cukup variatif dan banyak modus. Oleh karena itu kami perlu untuk menyampaikan informasi terkait dengan tindak pidana penipuan. Sobat Adiaksa semua yang berbahagia, di dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita jumpai, kita dengar, kita lihat berbagai informasi tentang penipuan. Penipuan modusnya sangat banyak sekali. Yang seringkali kita hadapi, misalnya kita mendapat informasi konon katanya mendapat undian atau mendapat hadiah. Ini biasanya melalui pesan SMS atau WhatsApp atau email dan sebagainya. Bahkan telepon, ada yang menelpon yang mengaku dari pihak tertentu yang menginformasikan mendapat hadiah. Kemudian juga penipuan yang bermoduskan investasi, sementara investasi itu sebenarnya tidak ada atau bodong. Kemudian juga penipuan yang berkedok arisan. Kemudian penipuan yang berkedok bisa membantu memasukkan sebagai pegawai. Kemudian juga ada penipuan yang sering terjadi, kita lihat di media, penggandaan uang yang kemarin cukup viral kayak di Kota Probolinggo, yang saat ini di Bekasi dan sebagainya. Kemudian juga yang banyak adalah penipuan yang bermoduskan kerjasama maupun modus-modus yang lain. Nah, ini perlu kita sikapi, informasikan kepada Sobat Adiaksa semua, khususnya warga Kota Batu, agar kiranya kita semuanya terhindar dari berbagai hal yang menyesatkan kita, sehingga kita bisa jadi tergoda dengan berbagai modus tersebut. Harapan kami itu tidak terjadi. Perlu saya sampaikan bahwa penipuan itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam pasal 378 KUH Pidana, yang bunyinya kira-kira barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Nah, ini diancam pidana karena penipuan dengan ancaman pidana 4 tahun. Itu unsur pasal 378. Sobat Adiaksa semua yang saya cintai, unsur yang terpenting di sini adalah unsur memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Ini adalah bersifat alternatif. Salah satu daripada rumusan unsur tersebut terpenuhi, berarti itu masuk adanya sebuah penipuan. Nah, itu dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Melawan hukum yang mana? Yaitu memakai nama palsu, martabat palsu dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti itu sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Barang sesuatu itu bisa berupa uang, bisa berupa benda dan sebagainya.
ataupun memberi hutang atau menghapuskan piutang. Nah, kalau ini terjadi, maka ini dikategorikan sebuah penipuan. Nah, persoalannya adalah bagaimana bisa memahami atau mengetahui itu ada memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Nah, di sini kita harus hati-hati dan cermat dalam setiap melakukan berbagai hubungan kontraktual atau hubungan hukum dengan siapapun. Misalnya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Misalnya ada jaksa gadungan, dia bukan jaksa tapi dengan martabat palsu, pakai seragam jaksa dan sebagainya. Lah, itu salah satu unsur itu, sehingga dia melakukan sesuatu, orang lain percaya dan orang lain tersebut tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu dimaksud. Nah, itu adalah pasal penipuan. Sering terjadi di masyarakat itu, sulit orang membedakan penipuan atau ingkar janji. Nah, ini memang hampir-hampir sama tapi sebenarnya beda. Ada persamaannya, ada perbedaannya. Apa persamaan dan perbedaan antara tindak pidana penipuan dengan ingkar janji atau dalam bahasa hukum sering disebut wan prestasi? Nah, ini ada persamaan yang cukup signifikan antara penipuan dan wan prestasi atau ingkar janji. Biasanya itu sama-sama diawali dengan adanya perjanjian atau kontraktual. Misalnya ada dua pihak, pihak A dan pihak B membuat sebuah perjanjian untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Ini bisa berdampak ke tindak pidana penipuan, bisa berdampak ke bisa berdampak ke hukum perdata ingkar janji atau wan prestasi. Itu persamaannya, biasanya diawali dengan perjanjian atau kontraktual. Kemudian apa perbedaannya? Nah, ini yang perlu kita pahami. Berbeda. Kapan sebuah kesepakatan atau perjanjian itu masuk ke ranah hukum pidana, dalam hal ini penipuan, dan kapan sebuah perjanjian itu masuk ke ranah hukum perdata, dalam hal ini adalah terjadinya ingkar janji dan wan prestasi. Namun sebelum ke sana perlu saya sampaikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan ingkar janji atau wan prestasi? Ingkar janji adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak, biasanya adalah debitur, tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian. Itu namanya ingkar janji. Jadi salah satu pihak tidak bisa memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam sebuah perjanjian, maka itu salah satu pihak tersebut dikategorikan wan prestasi atau ingkar janji. Nah, apa kriterianya pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam sebuah perjanjian? Itu ada 4. Yang pertama, salah satu pihak tersebut tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Jadi yang diperjanjikan dalam sebuah kontrak itu sama sekali tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka salah satu pihak tersebut dikatakan melakukan ingkar janji atau wan prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu pihak melaksanakan apa yang diperjanjikan namun tidak sebagaimana yang telah dijanjikan. Jadi dia sebenarnya melaksanakan apa yang diperjanjikan kedua belah pihak tersebut, cuma pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Bisa jadi dia melaksanakan tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya, hanya sebagian daripada apa yang diperjanjikan. Kemudian yang ketiga, salah satu pihak tersebut melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat. Jadi sebenarnya dia melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian, cuma dalam melaksanakan tersebut terlambat. Nah, itu masuk kategori wan prestasi juga. Termasuk pula salah satu pihak tersebut melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dilaksanakan. Nah, itu juga wan prestasi.
di dalam perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak boleh melakukan tindakan ini, tapi dia lakukan, nah itu masuk kategori wan prestasi. Nah itulah makna dari ingkar janji atau wan prestasi dalam ranah hukum perdata. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan apakah perbuatan hukum seseorang tersebut masuk tindak pidana penipuan atau masuk dalam kategori ingkar janji atau wan prestasi dalam hukum perdata? Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena pertama, agar masyarakat bisa mencermati. Kalau itu penipuan, maka yang harus dilakukan pihak yang dirugikan melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah kepolisian, untuk menindaklanjuti peristiwa hukum tindak pidana penipuan dimaksud, kalau itu penipuan. Namun kalau peristiwa hukum tersebut adalah wan prestasi atau ingkar janji, langkah yang ditempuh tidak melaporkan kepada pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian, untuk melakukan proses hukum pidana, namun harus diselesaikan melalui proses hukum perdata. Bisa dilakukan secara mediasi, artinya bertemu, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan dimaksud, ataupun juga bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atau pengadilan umum di bidang keperdataan tentang gugatan wan prestasi. Nah ini ada perlakuan yang berbeda. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini perlu saya informasikan kapan itu dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan kapan dikategorikan sebagai ingkar janji atau wan prestasi dalam hukum perdata. Kalau itu dikategorikan ke penipuan, itu ciri-cirinya adalah waktu, atau bisa sering disebut tempus deliktinya. Jadi misalnya si A dan si B berteman, si A datang ke si B, si A mengatakan akan bergabung dalam sebuah perusahaan atau akan membuat usaha bersama. Namun karena agak kesulitan permodalan, maka mengajak si B untuk sharing permodalan. Si A mengatakan bahwa akan membuka usaha pertambangan. Nah, dengan cara si A membuat sebuah perusahaan atau perseroan terbatas misalnya, dengan berbagai kelengkapan yang lain yang bergerak di bidang pertambangan. Namun faktanya sebenarnya si A tidak punya usaha pertambangan dimaksud, dan pembuatan sebuah perusahaan yang dibuat oleh si A itu hanya semacam akal-akalan, hanya tipu muslihat agar si B mau untuk ikut bergabung sharing modal untuk usaha pertambangan dimaksud. Sebenarnya usahanya si A tidak ada. Nah, dalam pertemuan tersebut si A menjanjikan kepada si B kalau nanti mau dengan ikut investasi modal usaha ini, misalnya 100 juta atau 500 juta, nanti setiap bulan akan mendapat keuntungan misalnya 20% dari modal yang diberikan. Misalnya taruhlah memberikan modal 100 juta, setiap bulan dia mendapatkan 20 juta. Satu bulan, iya betul, dia mendapat kiriman 20 juta. 2 bulan, iya betul. 3 bulan, iya. Setelah bulan keempat, kelima ternyata tidak. Nah, setelah ditelusuri ternyata si A memang tidak punya usaha pertambangan dan tidak melakukan kegiatan pertambangan dimaksud, dan dokumen-dokumen perusahaan yang dia tunjukkan itu ternyata fiktif, palsu. Itu tidak ada, hanya direkayasa saja. Setelah seperti ini, akhirnya si B mengalami kerugian. Nah, kerugian yang dialami si B inilah yang dimaksud si B setelah terkena tipu atau tipu-tipu dari pihak si A. Nah, ini kategori penipuan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, kata-kata bohong dan sebagainya. Ini contoh sederhana. Namun kalau misalnya si A datang si B untuk mengajak usaha sama-sama misalnya, dan betul si A itu menyampaikan apa adanya,
berbagai dokumen yang disampaikan betul adanya, kemudian mengajak si B, akhirnya si B juga mau. Nah, di situ tidak ada tipu muslihat, tidak ada rangkaian kata bohong. Si B dengan suka hati menandatangani perjanjian kerjasama dimaksud. Ternyata dalam perjalanannya usaha si A mengalami hambatan atau kendala, sehingga si A tidak bisa memenuhi prestasi yang harus diberikan kepada si B, sehingga si B juga mengalami kerugian. Nah, kondisi ini berbeda dengan kondisi yang pertama tadi. Walaupun sama-sama adanya kerugian, sama-sama adanya kerjasama, sama-sama adanya sebuah kontrak perjanjian, namun kondisinya berbeda sehingga perlakuan hukumnya berbeda. Kalau yang kondisi pertama tadi penipuan, maka si A bisa dijerat hukum pasal 378 KUH pidana. Namun yang kedua tadi bukan penipuan, itu karena adanya ingkar janji atau wan prestasi. Kenapa? Karena si A tidak bisa memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian dimaksud. Nah, kondisi atau peristiwa hukum terbitnya perjanjian itulah antara kondisi A dan kondisi B, kondisi pertama dan kondisi kedua tadi berbeda. Kalau kondisi pertama memang diawali didahului dengan adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat, nama palsu dan sebagainya, sehingga si B tergerak hatinya mau tanda tangan kesepakatan yang akhirnya bermasalah. Tapi kalau dalam kondisi yang kedua, si A menyampaikan apa adanya, tidak ada tipu muslihat, tidak ada rangkaian kata bohong, tidak ada martabat palsu dan sebagainya, dan si B juga dengan rela menyepakati perjanjian tersebut. Tapi kenyataannya dalam perjalanan usaha si A mengalami hambatan sehingga si A tidak bisa memenuhi prestasinya kepada si B. Lah, ini namanya wan prestasi atau ingkar janji. Nah, kalau terjadi semacam ini, maka si B bisa ya meminta kepada si A untuk menyelesaikan atau melaksanakan prestasinya, baik secara negosiasi, mediasi maupun dengan proses litigasi di pengadilan. Itu. Nah, sekarang yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat semua, khususnya warga Kota Batu, kira-kira apa sih ciri-ciri daripada perbuatan penipuan tersebut? Nah, ciri-ciri yang paling gampang itu biasanya ada iming-iming atau imbalan yang besar. Misalnya menawarkan sesuatu, tapi iming-iming imbalannya itu besar. Rasa-rasanya tidak masuk akal, irasional, nggak masuk akal. Misalnya kalaupun usaha perbankan saja, bunga bank kira-kira per bulan sekian persen, tapi ini sebuah usaha kok berlipat-lipat, berpuluh-puluh kali lipat. Nah, ini kan sebuah iming-iming imbalan yang besar. Dan itu diperoleh dengan cara yang mudah dan cepat. Misalnya hanya yaitu ikut menginvestasikan modal sekian, nanti akan mendapat keuntungan 20% setiap bulan misalnya. Itu kan imbalan yang sangat besar, cara yang mudah dan cepat. Nah, kalau ada kondisi tawaran semacam ini, saya minta masyarakat semuanya hati-hati. Hati-hati, jangan mudah percaya. Cek and recheck, dipikir secara cermat, diputuskan secara hati-hati, dan jangan mudah tergiur. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming semacam itu, karena itu tidak masuk akal. Dan kondisi semacam ini biasanya itu adalah modus penipuan. Dan kalau perlu tanya kepada ahlinya, orang yang mengerti tentang hal tersebut. Kira-kira ini benar atau tidak? Kok seperti ini? Nah, kalau ini sudah dilakukan dengan baik, harapan saya Sobat Adiaksa semua, khususnya masyarakat Kota Batu, tidak menjadi korban penipuan. Karena kalau sudah menjadi korban penipuan, ya ini kita akan mengalami kerugian baik material maupun imaterial dan sebagainya. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Kenapa ini perlu? Karena memang ini sering terjadi di masyarakat. Sobat Adiaksa semua dan masyarakat Kota Batu pada khususnya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat semuanya, jika ada informasi, misalnya menerima pesan di handphonenya dapat undian hadiah, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Atau kalau perlu kesampingkan. Kemudian juga ada iming-iming investasi dengan
imbalan yang besar dan sebagainya, jangan mudah percaya. Dan kalau misalnya akan melakukan perbuatan hukum kerjasama dengan pihak lain, cermat, hati-hati. Intinya jangan ceroboh, jangan mudah percaya dengan iming-iming imbalan yang besar dengan waktu yang cepat dan mudah, supaya kita tidak jadi korban penipuan. Apalagi saya ingatkan kepada warga masyarakat Kota Batu, jangan sampai menjadi pelaku tindak pidana penipuan. Jangan sampai kita melanggar hukum, jangan sampai kita merugikan pihak lain hanya karena kepingin menguntungkan dirinya sendiri. Itu saya minta jangan. Kalau itu terjadi, maka kami salah satu pilar penegak hukum tidak segan-segan ingin menghukum dengan hukuman yang berat. Itu kira-kira Sobat Adiaksa dimanapun berada, khususnya warga Kota Batu, tema kali ini adalah tindak pidana penipuan dan uang prestasi atau ingkar janji. Semoga bisa dimengerti sedikit pencerahan ini dan bisa menjadi salah satu referensi bagi kita semuanya untuk melakukan perbuatan hukum di masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hormat kami dari Kejaksaan Negeri Batu untuk Sobat Adiaksa dan masyarakat Kota Batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.